Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anak, jumpa kembali dengan Ibu Mela Maya Renas, guru IPS dari SMP Negeri 29 Kota Tangerang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang konflik kenegaraan atau sistem pemerintahan negara federal, yang mana setelah mempelajari materi ini kalian diharapkan mampu menyebutkan latar belakang terbentuknya negara federal atau BFO, mengidentifikasi persoalan yang timbul di negara federal atau BFO, menjelaskan upaya dalam penumpasan BFO. Baiklah, sebelum kita bahas materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, ada yang tahu apa itu negara federal dan BFO? Ya, negara federal adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dalam bentuk kesatuan yang disebut negara federal. Sedangkan BFO atau Digit Comes for Federal Overlay atau Badan Permusyawaratan Federal adalah lembaga yang dibentuk oleh Belanda di masa Perang Kemerdekaan untuk mengatur negara-negara federal yang mereka dirikan di Indonesia atau yang disebut dengan RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, selanjutnya apa yang melatar belakangi terbentuknya negara federal dan BFO? Pembentukan BFO berawal dari usaha PANMUK untuk kembali menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, PANMUK membentuk pemerintahan federal sementara sebagai pengganti pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pembentukan BFO memunculkan dua golongan yang berbeda pandangan, yaitu golongan federalis yang berusaha mempertahankan bentuk federal dan golongan unitaris yang menginginkan bentuk kesatuan. Sejak pembentukannya, BFO terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu yang pro Belanda dan kubu yang pro Indonesia. Nah, kubu yang pro Belanda adalah kubu yang dipimpin oleh Sultan Hamid II Pontianak dan Dr. Mansur Sumatera Timur. Sedangkan kubu yang pro Indonesia adalah kubu yang dipelopori oleh Ide Anak Agung Gede Agung NIT atau Negara Indonesia Timur, kemudian RT Adil Puradireja dan RT Jumhana Negara Pasundan. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BFO mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Nah, karena hal inilah yang melatar belakangi persoalan negara federal dan konferensi pembentukan Badan Permusyawaratan Federal atau BFO pada tanggal 27 Mei 1948 dilatar belakangi oleh sikap Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Meskipun dalam hal ini Indonesia telah menyatakan merdeka melalui proklamasi 1945. Nah, kemudian setelah terbentuknya negara federal atau BFO ini, timbullah beberapa persoalan yang muncul. Persoalan ini muncul sejak perundingan Linggarjati disetujui dan ditandatangani dan diperparah dengan penandatanganan perundingan yang lainnya seperti Rumrayen.
Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Juli 1946, yaitu pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari beberapa daerah non-RI, ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro-RI yang ikut serta seperti Mr. Tajudin Nur dari Makassar, bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Kemudian, perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidaknya oleh negara Indonesia Timur atau NIT juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi. Kabinet NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal ini. Nah, anak-anak, itulah yang menjadi latar belakang dan persoalan yang timbul dari negara federal atau BFO, sehingga muncullah upaya untuk penumpasan BFO, yaitu dengan cara membubarkan negara boneka federal yang dibentuk oleh Belanda, yang pada akhirnya penumpasan BFO mengakibatkan Republik Indonesia Serikat atau RIS menjadi bubar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI kembali terbentuk. Nah, anak-anak, itulah materi tentang konflik kenegaraan atau sistem pemerintahan negara federal. Setelah kalian menyimak materi tadi, coba sekarang kerjakan tugasnya. Soalnya satu pertanyaan. Jelaskan perbedaan negara kesatuan dengan negara federal. Jelaskan beserta dengan menyebutkan ciri-cirinya. Itu saja untuk evaluasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan mengucap Alhamdulillah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.